Knock knock, hello everyone. Bagaimana nih kabar kalian semua nih? Aku harap semuanya berada pada kondisi yang sehat dan juga kondisi yang bahagia. Sebelum kita memulai materi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Deni Nurhairunnisa, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini atau pandangan diri yang keempat, kita akan membahas tentang tips ketika seseorang atau ketika teman-teman merasakan salah jurusan. Teman-teman semua apakah pernah merasakan salah jurusan? Terkadang ketika kita masuk dunia perkuliahan, sering terbesit dalam hati kita bahwa jurusan yang kita jalani kali ini itu tidak cocok terhadap diri kita sendiri. Kita selalu memperjuangkan suatu hal, tapi hasil yang kita perjuangkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti jurusan kuliah, kita sudah menyusun banyak impian ketika keterima di suatu jurusan kita inginkan, namun ternyata kita malah berada di jurusan yang tidak pernah terbayangkan di awalnya. Nah, ketika itu rasa malas ketika menjalankan perkuliahan selalu terbayang bagaimana bila berada di jurusan yang kita mau. Maka inilah cara-caranya. Yang pertama, lanjutkan saja. Yang pertama adalah lanjutkan saja. Pindah jurusan sepertinya bukan solusi yang tepat ya teman-teman. Bagaimanapun juga kita memang sudah terlanjur masuk dan harus meneruskan kuliah. Anggaplah ini sebagai tantangan melatih diri keluar dari zona nyaman. Yakinlah tak ada ilmu yang sia-sia untuk dipelajari. Belajarlah untuk ikhlas dan menerimanya. Menjalankan perkuliahan sampai tuntas merupakan wujud tanggung jawab dan komitmenmu terhadap pendidikan, juga terhadap orang tua, bahkan terhadap diri kamu sendiri. Yang kedua, bergabunglah dengan UKM, organisasi atau komunitas. Tidak ada salahnya bergabung dengan UKM atau unit kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa, bahkan terlibat aktif dalam komunitas di luar kampus juga mengasah dan meningkatkan hard skill ataupun soft skillmu. Bisa jadi dari seluruh kegiatan yang kamu lakukan, kamu dapat mengembangkan bakat dan minat hingga menemukan passionmu sendiri. Atau sebaliknya, justru kemudian kamu menyadari bahwa telah belajar kepada jurusan yang tepat. Terkadang hal ini tuh sadarnya cukup sering terlambat ya teman-teman. Selain itu, mengikuti hal-hal tersebut, kamu dapat menemukan banyak orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kamu bisa belajar dari bagaimana kisah sukses mereka. Kamu dapat mengambil hal baik yang mereka sampaikan. Yang ketiga adalah santai sejenak. Masa-masa tersebut antara lain sering terjadi dengan faktor temannya tidak cocok, tidak ada dukungan dari orang yang dicintain, dan bahkan bagaimana cara mengajar dosen yang mungkin dianggap menyebalkan. Terkadang hal itu menjadi faktor rasa salah jurusan itu semakin membara, semakin membesar. Nah, kalau memang hal itu terjadi, coba renungkan lagi apakah sebetulnya kamu tuh menyukai materi-materinya atau tidak. Hanya saja mungkin faktor-faktor luar lah yang membuatmu merasa muak dengan jurusan tersebut. Jangan terburu-buru untuk pindah jurusan. Cobalah menyingkirkan faktor-faktor luar atau faktor-faktor dalam arus pikiran dan fokus terhadap tujuan serta mimpi yang sudah kamu atur ulang. Ingatlah, tidak semua hal yang di dunia ini itu tuh akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu dia tips-tips di atas. Aku berharap tips-tips ini berguna bagi kita semua yang merasakan salah masuk jurusan. Semoga membantu. Seperti ketiga tadi sebelumnya, ada sedikit pesan. Kita pernah berada di fase merasakan salah jurusan, namun terkadang hal itu datang ketika kita sedang lelah atau sedang merasa suntuk. Maka dari itu, ketika kita selalu berpikir hal-hal yang sekiranya, kita harus selalu berpikir hal-hal yang sekiranya menambah positif pada diri kita. Karena kita sudah berada pada suatu jurusan, aku yakin itu adalah jurusan yang kita dapatkan terbaik. Dari aku sekian, sampai jumpa.